Nissan resmi mengumumkan berakhirnya produksi GT-R R35 setelah 18 tahun. CEO Nissan Ivan Espinosa mengungkapkan bahwa mobil ini telah meninggalkan jejak abadi dalam sejarah otomotif global dan menjadi simbol kesetiaan para penggemarnya di seluruh dunia. Nissan resmi menghentikan produksi mobil sport legenda GT-R R35 setelah 18 tahun beredar di pasar global. Keputusan ini menandai berakhirnya era salah satu mobil sport paling ikonik yang pernah diciptakan Nissan. Dengan sejarah panjang, prestasi, dan teknologi terdepan, GT-R R35 tetap menjadi simbol kejayaan otomotif Jepang. Nissan resmi mengumumkan berakhirnya produksi GT-R R35 setelah 18 tahun. CEO Nissan Ivan Espinosa mengungkapkan bahwa mobil ini telah meninggalkan jejak abadi dalam sejarah otomotif global dan menjadi simbol kesetiaan para penggemarnya di seluruh dunia. Sejak diluncurkan pada 2007, GT-R R35 telah diproduksi sekitar 48.000 unit di seluruh dunia. Model terakhir yang diluncurkan adalah Premium Edition, T-Spec berwarna legenda Midnight Purple untuk pasar Jepang yang diprediksi akan menjadi incaran para kolektor otomotif. GT-R R35 dirancang dengan filosofi Anyone, Anywhere, Anytime, yaitu mobil sport berperforma tinggi yang tetap nyaman digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Perpaduan kecepatan dan fungsionalitas inilah yang membuat dicintai para penggemar otomotif di seluruh dunia. Mobil ini dibekali mesin VR38 DETT V6 Twin Turbo yang dirakit oleh teknisi Takumi di Yokohama, Jepang. Mesinnya mampu menghasilkan tenaga 570 PS hingga 600 PS pada varian Nismo dengan teknologi AWD, AVESA ETS, dan aerodinamika canggih yang membuatnya dikenal sebagai monster jalanan. Dalam ajang balapan, GT-R R35 mencatat prestasi membanggakan mulai dari 5 gelar GT500 di Super GT, kemenangan di Bathurst 12 Hours 2015, hingga rekor waktu 7 menit 8 detik di Nürburgring lewat GT-R Nismo. Legasi GT-R R35 pun dipastikan tetap hidup di hati para penggemar. Berbagai sumber IDX Channel. Industri otomotif Jerman kehilangan lebih dari 51.000 pekerjaan dalam setahun terakhir. Ya, laporan terbaru menyebut tarif Amerika Serikat hingga transisi ke kendaraan listrik jadi beban berat bagi sektor ini. Industri otomotif Jerman kehilangan lebih dari 51.000 pekerjaan dalam setahun terakhir. Menurut firma konsultan EY, lapangan kerja di sektor otomotif Jerman anjlok hampir 7% hingga Juni 2025. Angka ini menjadikan industri otomotif sebagai sektor yang paling terpukul di antara cabang industri lainnya. Secara keseluruhan, lapangan kerja di Jerman turun lebih dari 114.000 atau 2,1% menjadi 5,42 juta pekerjaan. 3 produsen terbesar Jerman, BMW, Mercedes-Benz, dan Volkswagen juga melaporkan penurunan laba tajam pada paruh pertama 2025. Mereka menyebut tarif Amerika sebagai faktor utama yang menekan pendapatan, menambah beban di tengah upaya transisi menuju elektrifikasi. Presiden Asosiasi Industri Otomotif Jerman, Hildegard Müller, bahkan menegaskan tarif itu memunculkan biaya tambahan miliaran euro setiap tahun. Selain tarif, lemahnya permintaan global serta meningkatnya biaya energi dan tenaga kerja ikut menekan daya saing industri. Data IFO Institute menunjukkan ekspektasi ekspor Jerman memburuk di bulan Agustus, turun menjadi minus 3,6 poin dari minus 0,3 poin di Juli. Kondisi ini semakin berat karena lebih dari sepertiga perusahaan kini mengaku kekurangan pesanan terutama di sektor otomotif, mesin, dan peralatan listrik. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Apple kembali jadi sorotan dengan rumor fitur baru yang disebut bakal hadir di iPhone generasi mendatang. Ya, kabarnya iPhone 17 Pro akan dibekali kemampuan pengisian daya terbalik yang memungkinkan perangkat ini mengisi daya gadget lain. Apple dikabarkan akan menghadirkan fitur pengisian daya terbalik pada iPhone 17 Pro. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengisi daya perangkat lain menggunakan sistem baterai dari iPhone. Rumor ini kembali ramai setelah muncul bocoran di platform Weibo. Menurut akun bernama Fix Focus Digital, Apple saat ini tengah menguji fitur tersebut.
Meski disebut-sebut berguna dan dapat diandalkan, belum ada rincian jelas apakah pengisian daya ini berbasis kabel atau nirkabel, namun kabar ini belum dikonfirmasi oleh pihak Apple. Adapun rumor pengisian daya terbalik di iPhone sebenarnya sudah lama beredar sejak era iPhone 11 Pro Max hingga iPhone 12 dan 13. Fitur ini sempat disebut akan hadir namun tak pernah terrealisasi. Kini, kabar serupa kembali muncul jelang peluncuran iPhone 17 Pro tahun depan. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami bersama roket raksasa Starship milik SpaceX kembali mencetak sejarah. Ya, untuk pertama kalinya kendaraan antariksa ini berhasil melepaskan satelit tiruan Starlink saat uji terbang ke-10 yang diluncurkan dari Starbase Texas Selasa malam waktu setempat. Roket raksasa Starship milik SpaceX untuk pertama kalinya berhasil melepaskan satelit tiruan Starlink dalam uji terbang ke-10-nya. Pelepasan dilakukan pada pukul 19.30 waktu setempat atau 7:30 waktu Indonesia Barat dari fasilitas Starbase di Texas Selatan. Misi ini menguji ratusan pembaruan desain termasuk perisai panas baru dan sistem pelepasan satelit yang penting untuk misi jangka panjang ke Mars. Roket setinggi 123 meter berhasil memisahkan tahap atas dari booster Super Heavy yang memiliki tinggi 70 meter. Pemisahan berlangsung sesuai rencana dan menjadi tonggak penting bagi pengujian teknologi roket terbesar di dunia saat ini. Berbeda dengan uji sebelumnya yang menargetkan pendaratan dengan lengan penangkap menara, booster kali ini diarahkan mendarat di Teluk Meksiko untuk mendemonstrasikan konfigurasi mesin pendaratan alternatif. Sementara itu, tahap atas Starship melanjutkan penerbangan menuju Samudra Hindia. Roket dijadwalkan mendarat di laut setelah melalui fase kritis masuk kembali ke atmosfer, yang sebelumnya menjadi penyebab kegagalan uji coba. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Alibaba Group diperkirakan akan menjadikan strategi kecerdasan buatan atau AI sebagai sorotan utama dalam laporan keuangan kuartalan yang akan dirilis pada 29 Agustus mendatang. Ya, namun raksasa teknologi asal China ini masih dibayangi tantangan besar untuk membuktikan manfaat nyata dari investasi miliaran dolar di bidang AI. Raksasa teknologi asal China Alibaba Group diperkirakan akan menyoroti strategi kecerdasan buatan atau AI dalam laporan kuartalan yang dirilis Jumat 29 Agustus 2025. Alibaba masih menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa investasi miliaran dolar di sektor AI mampu memberikan hasil nyata. Sejak suksesnya ChatGPT, perusahaan teknologi China berlomba meluncurkan model bahasa besar dan menyematkannya ke produk andalan. Monetisasi AI di China terbilang berat, karena konsumen relatif enggan membayar biaya langganan seperti pengguna di Amerika dan Eropa. Alibaba memang menjadi pemain paling agresif dengan rutin memamerkan teknologi baru, namun kontribusi AI pada pertumbuhan masih minim, sementara bisnis inti e-commerce tertekan persaingan harga dan kondisi ekonomi domestik. Data LSEG mencatat pendapatan bisnis cloud Alibaba yang mencakup layanan AI hanya naik 4,3% kuartalan, menjadi 31,4 miliar yuan atau 4,4 miliar dolar Amerika. Secara tahunan memang tumbuh 18%, namun laju pertumbuhannya mulai melambat. Untuk menarik korporasi, Alibaba dan ByteDance menggelar perang harga layanan API. Tarif API Qianlong ditekan hingga 97% menjadi 0,0005 yuan per 1000 token. ByteDance juga menurunkan harga model Duopao sebesar 63%. Namun tren open source yang digerakkan DeepSeek dan pemain lain semakin menekan insentif untuk membeli layanan berbayar. Meski demikian, para analis menilai investasi AI tetap krusial untuk masa depan. Tidak hanya untuk pendapatan langsung, tetapi juga untuk memperkuat bisnis iklan dan e-commerce. Alibaba sendiri perkirakan mencatat pendapatan 252,9 miliar yuan pada kuartal ini, naik 4% dibandingkan tahun lalu. Bagi sumber IDX Channel.